Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan, dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan keimanan tersebut sampai ajal mendatangi kita nanti. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar radio Pasaman FM dan juga pemirsa Najia TV dimanapun antum berada. Tanpa terasa, dakwah yang bermanhaj salaf di tempat kita di Pasaman Barat ini sudah lama, dan tentunya kita berharap pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah membawakan dakwah ini, mengajak kita semua untuk mengenal manhaj yang benar. Dan ini adalah nikmat yang patut dan harus kita ingat untuk kita syukuri terus. Karena kalaulah kita tidak mengerti tentang agama yang benar, bisa jadi seseorang terjatuh kepada kebodohan yang menghinakan dirinya. Kita lihat orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Betapa hinanya mereka. Mereka mempertuhankan sesuatu yang tidak layak untuk menjadi Tuhan. Seperti itu juga ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar mengikuti manhaj yang benar, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Kita tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan banyak perilaku-perilaku kaum muslimin yang tidak mengerti tentang bagaimana cara beragama yang benar, mereka justru malah menjatuhkan diri mereka ke dalam kehinaan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga para ustadz kita dan orang-orang yang telah berjuang untuk memberikan kesempatan bagi kita dalam belajar. Salat serta salam marilah kita terus sampaikan, kita doakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat kita serta salam kita juga diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi, istri-istri Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang beliau ajarkan sampai tegaknya hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki kesempatan untuk duduk sejenak dalam rangka saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca ataupun menyimak perkataan para ulama salafun salih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pelajaran Qawaidul Fiqhiyah yang kita ambil dari kitab Syarah Nazam Qawaidul Fiqhiyah buah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan bait yang ke-40. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bait ke yang 41, 42 dan 43 insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil faedah dari pelajaran ini. Di dalam bait yang ke-41 Syekh mengatakan wa kullu syartin lazimun lil akidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syuruta halalat muharrama au aksuhu fabatilatu fa'lama. Kata Syekh di sini di dalam dua bait ini, yaitu bait yang ke-41 dan 42, beliau mengatakan wa kullu syartin lazimu lil akidi. Maka setiap syarat wajib atau harus dilaksanakan oleh orang-orang yang membuat akad. Kemudian Syekh mencontohkan fil bai'i wan nikahi wal maqasidi, pada perkara jual beli, perkara nikah, dan apapun yang akad yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian di bait yang ke-42 beliau menyampaikan illa syuruta halalat muharrama, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan perkara yang haram, au aksuhu fabatilatu fa'lama, atau sebaliknya apa? Yaitu mengharamkan perkara yang halal. Fabatilatu, kata beliau, maka syarat-syarat seperti itu adalah syarat-syarat yang batil. Kemudian di ujung bait beliau menuliskan fa'lama, maka ketahuilah kedua hal tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana biasa, mudah-mudahan nanti ketika kita lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh pensyarah akan lebih memberikan pemahaman kepada kita terhadap bait syair ataupun kaidah yang beliau sebutkan di dalam bait yang ke-41 dan 42 ini. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang namanya belajar kaidah tentu hampir semua permasalahan di dalam fikih itu bisa masuk ke dalam kaidah-kaidah tersebut. Maka itu disebut dengan kaidah. Tadi beliau menyebutkan wa kullu syaratin lazimu lil akidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Setiap syarat harus dilakukan oleh orang-orang yang membuat akad. Contohnya fil bai', pada jual beli, wan nikah, pada pernikahan, dan akad-akad yang lain tentu
akad-akad yang punya tujuan-tujuan tertentu. Ya, kalau dari bahasa seperti itu saja mungkin kita sudah mulai bisa memahami bahwasanya setiap akad yang kita buat itu wajib untuk kita laksanakan sesuai dengan akad kesepakatan yang telah kita buat. Kemudian beliau tadi menyebutkan illa syuruta halalat muharrama, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan perkara yang haram. Kalau tadi disebutkan wajib harus kita laksanakan akad-akad itu, poin-poin kesepakatan itu, kecuali kalau seandainya ada syarat-syarat yang menghalalkan perkara yang haram, au aksuhu, atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal, fabatilatu fa'lama, maka perkara-perkara itu adalah perkara yang batil. Maka ketahuilah, kata beliau. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kaidah ini pasti dibangun dari dalil. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dibawa oleh beliau Syekh Sya'di untuk membentuk kaidah ini, ataupun ulama-ulama yang lain yang juga menggunakan kaidah ini walaupun dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda dengan apa yang dibacakan atau dibawakan oleh Syekh Sya'di. Namun maksudnya tentu adalah perkara yang sama. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad kesepakatan yang telah dibuat. Tentu tadi syaratnya asalkan akad-akad tersebut tidak menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalalkan perkara yang haram, atau sebaliknya tidak mengharamkan perkara yang halal. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Ya, ini jelas sekali. Dalil atau hadis Nabi ini jelas sekali sama persis dengan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Sya'di. Bahwasanya Nabi mengatakan al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka. Artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang telah mereka buat. Illa syaratan ahalla haraman, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan perkara yang halal. Kemudian dalil berikutnya juga
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma kana min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun." Apa-apa syarat yang tidak berada di atas kitabullah, maka syarat itu adalah syarat yang batil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu beberapa dalil yang dibawakan oleh pensyarah di sini terhadap kaidah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang kaidah yang disebutkan di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah penting, kaidah yang bersifat umum, berkaitan dengan perjanjian ataupun kesepakatan atau persyaratan yang sah maupun yang batil. Syarat dalam seluruh akad itu ada dua macam. Jadi bisa jadi ada orang membuat akad itu ada syarat-syarat yang sah dia lakukan, atau ada syarat-syarat yang dibuat itu adalah syarat-syarat yang batil. Maka selagi syarat-syarat yang ditetapkan oleh dua belah pihak yang membuat kesepakatan itu adalah perkara yang sah secara hukum syariat, maka wajib harus untuk dilaksanakan. Terkecuali kalau seandainya ada poin-poin kesepakatan itu adalah perkara yang batil, perkara yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, ataupun sebaliknya mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya syarat ini ada dua macam. Yang pertama adalah pertama disebut dengan syurutul aqdi, syarat-syarat akad. Yang kedua, syurutu fil aqdi, syarat-syarat yang dibuat di dalam akad. Jadi ada dua, Pak ya. Ada yang pertama syurutul aqdi, syarat-syarat sebuah akad. Kemudian yang kedua syurutu fil aqdi, tentu ada bedanya, Pak ya. Ya, kalau syarat-syarat akad itu ini merupakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat kita, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Sementara syarat-syarat fil aqdi, syarat-syarat di dalam akad, itu adalah semua persyaratan yang didasarkan oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Maka kalau tadi Syekh As-Sa'di memberikan contoh bahwasanya beliau mengatakan wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Setiap syarat itu wajib, lazim atau harus dilaksanakan oleh orang-orang yang membuat akad fil bai'i. Beliau mencontohkan pada fil bai', pada jual beli. Maka kalau kita lihat dari dua jenis syarat tadi,
syurutul aqdi. Di dalam jual beli kira-kira apa, Pak? Syarat-syarat jual beli. Pertama, ada yang bisa menyebutkan? Ya, misalkan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Kedua, barang yang dijual itu benar-benar milik si penjual. Karena apa? Nabi melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Atau barang yang dijual itu atau si penjual ini punya hak atau telah diberikan hak wakalah, wakil dalam menjual barang tersebut. Itu beberapa contoh syarat di dalam akad jual beli. Atau syarat syurutul akdi. Syarat jual beli atau syarat akad jual beli. Tapi kalau syurutu fil akdi, contohnya apa, Pak? Dalam perkara jual beli tadi. Misalkan si A transaksi jual beli dengan si B. Saya jual rumah ini kepada kamu seharga 500 juta. Dengan syarat apa, Pak? Misalkan, gunakan rumah ini untuk membuat rumah tahfiz katanya. Boleh enggak, Pak? Tadi kaidahnya apa, Pak? Kullu syartin lazimun lil akidi. Setiap syarat wajib atau harus dilakukan oleh orang yang berakad, orang yang membuat kesepakatan. Ternyata kedua belah pihak ridho, apa? Sama-sama sepakat. Oke gitu. Boleh enggak, Pak, dijalankan? Harus, Pak, ya. Harus dijalankan syarat yang dibuat tadi. Jadi itu yang disebut dengan syurutu fil aqdi, syarat yang dibuat di dalam akad. Kalau syurutul aqdi itu Allah dan Rasulnya yang membuat, tapi syurutu fil aqdi dua belah pihak ini yang membuat syarat ataupun ketentuan dalam akad jual beli mereka. Kemudian tadi illa, apa kata Syekh Syadi? Illa syurutu halalat muharrama. Kecuali syarat-syarat yang menghalalkan perkara yang haram ataupun sebaliknya mengharamkan perkara yang halal. Ada dua orang membuat kesepakatan jual beli, saya mau membeli rumah kamu ini dengan harga 500 juta untuk tempat, ya na'udzubillah ya. Ada seseorang, bukan kita, Pak. Jangan kalau yang buruk-buruk jangan berikan contoh untuk kita gitu ya. Misalkan ada seseorang gitu. Si A dan si B buat kesepakatan. Saya mau, kok saya lagi ya. Si A mau membeli rumah si B dengan harga 500 juta. Kemudian si A mengatakan bahwasanya dia akan beli dengan syarat rumah ini boleh digunakan untuk jual khamar misalkan. Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batil, tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilaksanakan. Walaupun di awal mereka telah buat kesepakatan seperti itu, misalkan dahulu, tiba-tiba misalkan ada salah satu yang bertaubat, maka dia teringat dengan kesepakatan itu,
Tidak boleh untuk dilanjutkan kesepakatan tersebut. Yaitu contoh yang diberikan oleh pensyarah dalam perkara jual beli. Kalau Syekh Sa'di tadi menyebutkan fil bai'i wan nikahi, dalam perkara nikah juga. Contohnya, mungkin kalau syarat akad nikah, apa aja Pak syaratnya? Syarat-syarat akad nikah gitu. Islam, balik, berakal gitu ya, dan seterusnya gitu. Kemudian syarat fil akdi, syarat yang dibuat di dalam akad nikah. Kalau ibu-ibu mensyaratkan boleh nikah tapi tidak boleh poligami, kata gimana Pak? Ini menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal? Lihat maksudnya ya Pak ya. Tanyakan saya sama ibunya, maksudnya apa tadi gitu. Kalau ternyata menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, maka batil apa syarat yang dibuat tersebut. Atau bentuk pernikahan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Saya nikahkan engkau dengan saudara perempuanku, katanya. Si A ingin menikahkan saudara perempuannya dengan si B dengan syarat si B juga harus menikahkan dengannya adik perempuannya gitu. Ini adalah syarat-syarat yang batil yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Maka kalau ada orang yang masih melakukan akad-akad seperti itu, maka tidak boleh untuk dijalankan, tidak boleh untuk dilaksanakan. Tapi kalau misalkan syarat-syarat yang dibuat itu adalah sesuatu yang boleh di dalam syariat, maka boleh ditambahkan syurutu fil akdi tadi. Boleh ditambahkan syaratnya di dalam akad tersebut. Contohnya apa Pak? Biasanya kalau dalam perkara nikah, syarat-syarat fil akdi yang boleh. Ada yang bisa beri contoh Pak? Yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau misalkan sebelum akad nikah, calon keluarga laki-laki menanyakan apa maharnya gitu. Kemudian yang perempuan mintanya ya yang biasa aja gitu. Tapi kata keluarga yang laki-laki, yaudah kami berikan sekian. Ya, Masya Allah, misalkan banyak gitu ya. Akhirnya mereka sepakat gitu. Boleh enggak Pak? Ada salah seorang ustadz kita kemarin yang menikahkan putrinya dengan nilai yang lumayan fantastis ya. Itu boleh Pak. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal. Artinya tidak ada yang menyelisihi syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ya ini Syekh di sini menyebutkan fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Ini hanya dua contoh yang beliau sebutkan. Tapi kalau seandainya ada akad-akad yang lain yang dilakukan oleh dua pihak, kemudian membuat syarat-syarat tertentu, ternyata syarat itu tidak melanggar ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib harus dilakukan oleh orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut. Contoh misalkan kita bekerja di sebuah instansi, lembaga, wajib masuk jam 7.30 katanya.
Ya Ustaz Budi ya. Ustaz Budi pernah terlambat enggak Ustaz? Maka wajib harus dilakukan oleh karyawan tersebut untuk hadir 7.30. Pulang jam sekian gitu ya. Ya maka wajib untuk dilakukan gitu. Kemudian misalkan ada kesepakatan kerja, bekerja dari jam 7.30 sampai jam 3 sore. Boleh istirahat untuk makan dan sholat zuhur. Tiba-tiba ada karyawan yang sholat duha, Pak. Ditegur sama pimpinannya. Kenapa kamu sholat duha? Sementara kan ini waktu kerja. Nah, ada kesepakatan kita membolehkan kamu sholat duha. Katanya, gimana, Pak? Menyalahi enggak pimpinannya, Pak? Tidak menyalahi. Sebagaimana ini pernah terjadi pada Syekh Albani. Beliau punya karyawan di perpustakaan beliau, punya kesepakatan kerja begini, dan tidak ada di situ catatan bolehnya meninggalkan pekerjaan untuk sholat duha. Ternyata karyawan Syekh Albani itu melaksanakan sholat duha, ditegur sama Syekh Albani. Ini bukan berarti Syekh Albani melarang orang untuk melakukan kebaikan, bukan. Makanya beberapa waktu yang lalu ada salah seorang yang bekerja di SDTQ An-Najiyah di jam tugas melakukan kebaikan, maksudnya misalkan pergi kajian dan sebagainya, ana tegur gitu. Terkecuali dia minta izin gitu. Terkecuali minta izin dan diizinkan, maka boleh dilakukan oleh karyawan tersebut. Ini artinya bukan berarti kami melarang untuk mengikuti kajian dan sebagainya. Karena sebagaimana kaidah tadi, wa kullu syaratin lazimun lil aqidi. Setiap syarat yang telah ditetapkan maka wajib harus dilakukan oleh orang-orang yang membuat kesepakatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Yaitu berkenan dengan akad-akad yang dibuat oleh dua belah pihak yang membuat kesepakatan, dan ini insya Allah bisa berlaku dalam semua kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin. Kemudian tentunya syarat-syarat dalam sebuah akad itu pasti beraneka ragam ya. Bisa lebih satu dan bisa lebih dari satu. Maka setiap akad-akadnya wajib untuk dilaksanakan. Masuk waktu Isya, Pak. Ya, insyaAllah kita azan dulu. Setelah azan nanti kita lanjut ke bait yang ke-43. Karena judul kajian yang di pamflet sebenarnya bait yang ke-43 gitu. Silakan, Pak. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang syarat-syarat dalam sebuah akad, maka tadi catatan ataupun dalam kaidah yang disebutkan dalam bait syair tadi, beliau menyebutkan illa syuruta ahallat harama, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, au aksuhu, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Maka itu adalah syarat-syarat batil. Maka kata pensyarah di sini dalam catatan kakinya disebutkan bahwasanya di antara syarat-syarat yang batil itu adalah syarat-syarat contohnya terkait agunan, rahan.
barang gadaian ya. Maka yang namanya gadaian itu kan tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang memberi hutang. Ternyata mereka buat kesepakatan. Pak, saya pinjamkan uang katanya. Kemudian digadaikan sepeda motor atau mobil. Maka secara hukumnya bahwasanya barang gadaian tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau diambil manfaatnya oleh orang yang memberikan hutang. Kalau seandainya mereka melakukan kesepakatan, kalau mau dipakai silahkan gitu. Diizinkan. Maksudnya dalam kesepakatan itu dibuat kesepakatan bahwasanya boleh menggunakan mobil ataupun kendaraan yang digadaikan tadi. Walaupun ini adalah kesepakatan yang mereka sama-sama buat dan mereka sama-sama ridho, maka ini tetap termasuk syarat yang batil. Tidak boleh orang yang memberikan hutang tersebut mengambil manfaat dari barang rahan tersebut, barang gadaian tersebut. Ini masih banyak ya Pak ya di tengah-tengah masyarakat yang memanfaatkan barang gadaian. Misalkan yang digadai itu sebidang tanah. Di dalam tanah itu ada pohon kelapa. Jatuh kelapanya diambil sama orang yang memberi hutang. Ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Kemudian juga ini ada khilaf ataupun perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama berkaitan dengan syarat yang dibuat di dalam jual beli. Maka ada sebagian ulama yang membolehkannya hanya dengan satu syarat saja. Ya maksudnya selain syarat tadi syurutul akdi, kemudian syurutu fil akdi. Syarat di dalam akad itu hanya sebagian pendapat ulama membolehkan hanya satu saja. Dan ini dari kalangan Hanabilah, pendapat ulama-ulama yang berada di garis mazhab Hambali. Namun yang lebih rojihnya adalah boleh membuat syarat lebih dari satu syarat. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syarat-syarat akad ataupun syarat-syarat di dalam akad yang telah dibuat oleh orang-orang yang membuat akad dan wajib untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang telah bersepakat tersebut. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan ataupun bait syair yang ke-43. Syekh Sa'di mengatakan tasta'milul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi au ladai tazahami. Kata beliau di bait yang ke-43, digunakanlah undian ketika ada ketidakjelasan berkaitan dengan hak-hak atau ketika terjadi persaingan. Tasta'milul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi auladai tazahami. Digunakan qur'ah. Qur'ah itu undian, diundi. 'Indal mubham, pada perkara yang belum jelas, minal huquqi, atas hak-hak. Au ladai tazahami, atau ketika adanya ziham itu apa? Persaingan gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau ziham itu biasanya digunakan atau dicontohkan macet, keadaan macet, saling pengen berebut. Kalau dalam buku ABY mungkin kalimat ziham itu digunakan dalam pembahasan adanya macet. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau tadi boleh digunakan undian, mengundi ketika adanya kondisi yang tidak jelas atas hak. Artinya apa? Bolehnya diundi ketika tidak jelas siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu. Atau adanya kondisi orang saling bersaing, saling berkeinginan untuk menjadi dia yang lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu ataupun melakukan sebuah perkara. Kalau ini kondisinya orang bersaing, Pak ya. Ini salah satu contoh yang diberikan oleh pensyarah adalah ketika ada dua orang yang bersaing ingin azan. Tadi tidak ada yang mau azan, Pak, malahan. Kalau ini pembahasannya ketika kondisi orang yang bersaing untuk mengumandangkan azan, maka siapa yang lebih berhak? Ternyata kalau kita lihat misalkan di dalam dari dua orang ini syarat-syarat yang ada, orangnya sudah balik, sama-sama balik. Kalau paham dengan ilmu agama, sama-sama paham dengan ilmu agama gitu. Artinya apa? Kondisinya sama gitu. Tidak ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Si A tidak lebih utama daripada si B. Si B juga seperti itu. Maka siapa yang lebih pantas untuk azan? Bingung kita untuk menentukannya. Maka boleh dilakukan undian. Kalau kita malah tidak ada yang mau azan, Pak ya. Maka ya, di sini disebutkan bahwasanya artinya undian ini digunakan ketika tidak diketahui siapakah yang berhak. Jika orang yang berhak tidak mengetahui salah satu haknya dan tidak ada nilai plus untuk salah satu pihak, maka agar tidak terjadinya keburukan ataupun perkara-perkara yang tidak diinginkan setelah itu, maka jalan yang terbaik adalah dengan cara diundi. Kemudian berkenan dengan undian ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengundi ini sudah merupakan syariat para nabi terdahulu ataupun telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sejak zaman-zaman nabi terdahulu. Contohnya Nabi siapa, Pak? Yang pernah dalam kehidupan beliau adanya undian. Ya, kisah Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idz yalukuna ini kisahnya Nabi Zakaria ini, Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Wa inna Yunusa laminal mursalin idz abaqa ilal fulkil mashhun fasahahum fakana minal madkhadin. Sesungguhnya Yunus itu benar-benar adalah seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika ia lari ke sebuah kapal yang penuh muatan atau yang sesak dengan muatan. Kemudian ia ikut berundi atau melakukan undian, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 141 ini bercerita bahwasanya dahulu Nabi Yunus itu ketika berdakwah, sebenarnya sebelum ada undian di atas kapal itu sudah ada undian yang dilakukan oleh umatnya Nabi Yunus, bahwasanya di antara mereka membuat kesepakatan kita harus membuat kurban atau harus ada orang yang kita korbankan, kata
umatnya Nabi Yunus. Kemudian dibuatlah undian. Ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus dalam undian tersebut. Maka Nabi Yunus tidak terima. Akhirnya beliau melarikan diri. Lari kemudian ketemu dengan kapal yang ingin berlayar. Dan itu kapalnya pun telah sesak dengan muatan, baik orang ataupun barang. Kemudian sampainya di kapal, naik, kemudian kapalnya berlayar di tengah lautan. Ternyata terjadi gelombang ataupun badai, yang mana mereka menyangka bahwasanya kapal ini akan tenggelam atau karam. Maka ada kesepakatan yang mereka buat, bahwasanya akan ada pengurangan muatan gitu. Ya, awalnya seperti itu. Ingin mengurangi muatan. Namun setelah pembicaraan di antara orang-orang yang berada di kapal tersebut, ya mungkin terpengaruh dengan keyakinan bahwasanya agar kapal ini tidak tenggelam, mungkin harus ada orang yang kita lemparkan ke laut, kata mereka. Kemudian setelah itu dibuatlah undian. Kemudian undian pertama, pengundian yang pertama yang keluar nama Nabi Yunus. Nabi Yunus enggak terima, suruh ulang lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya sampai 3 kali diundi tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan oleh orang-orang tersebut ke laut, dan ternyata di laut itu telah ada seekor ikan yang menunggu untuk menelan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar tersebut. Maka dalam kondisi berada di dalam perut ikan tersebut, mulailah Nabi Yunus untuk menyadari apa-apa saja yang telah diperbuatnya. Beliau mengingat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang beliau lakukan. Salah satu doa yang terkenal dari Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu adalah doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Bahwasanya aku menyadari sungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, ini adalah salah satu adab berdoa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Bahwasanya beliau orang yang berdoa itu mestinya pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ataupun nama-nama Allah yang maha mulia ataupun sifat Allah yang maha tinggi tersebut. Kemudian maha suci Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian ataupun dengan sesuatu yang layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah seseorang itu menyadari ataupun bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa ataupun kesalahan yang diperbuat. Maka dari doa yang diajarkan oleh ataupun yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini, para ulama menyatakan bahwasanya ketika seseorang membacakan doa ini, kemudian barulah setelah itu dia sampaikan hajatnya. Yaitu artinya apa? Undian itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Yunus. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Allah tidak mengingkari perkara tersebut, itu menunjukkan perkara itu adalah perkara yang boleh, artinya disyariatkan. Seperti ini, perkara mengundi tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah terjadi di zaman Nabi Yunus. Dan Allah tidak mengingkarinya, Nabi pun tidak ada hadis yang mengingkari masalah mengundi tadi. Maka kisah ini menunjukkan bahwasanya bolehnya perkara mengundi.
Kemudian juga kisah Nabi Zakaria ketika berkaitan dengan hak pengasuhan Maryam. Itu mereka waktu itu saling berebut siapa di antara mereka yang lebih berhak untuk mengasuh Maryam. Maka waktu itu mereka melakukan undian. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum bikufului Maryam wa ma kunta ladaihim in yahtasimun. Dan demikianlah itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad bahwasanya ada sebagian cerita kabar yang ghaib yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kamu tidak hadir bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melemparkan aklam, pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kisah zaman Nabi Zakaria yang di antara mereka berebut siapa yang akan mengkafil atau mengasuh Maryam, maka dilakukan undian, yaitu dengan aklam, dengan pulpen. Yang mana disebutkan oleh di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwasanya pulpen yang mereka gunakan itu adalah pulpen-pulpen pilihan, pena-pena pilihan, karena dengan pena itu mereka menuliskan Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengundi siapa di antara mereka yang penanya kalau dilemparkan ke air itu tidak hanyut, tidak dibawa arus. Maka ternyata penanya Nabi Zakaria itu ketika dilemparkan ke air bukannya hanyut, malah melawan arah, melawan arus air. Maka oleh sebab itu terjadi dengan demikian yang punya hak untuk mengasuh atau mengkafil Maryam adalah Nabi Zakaria. Kemudian juga sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak melakukan safar. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safara aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja samhuha kharaja biha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bersafar maka aqra'a yaitu mengundi baina nisaihi di antara istri-istri beliau. Kemudian siapakah di antara mereka yang keluar sahamnya atau anak panahnya yang jadi undian, maka itulah orang yang akan keluar bersama Nabi atau pergi bersama Nabi dalam bersafar. Kemudian juga kisah di perang Uhud ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah terbunuh, maka salah seorang istri Nabi yaitu Sofiyah membawakan 2 lembar pakaian atau 2 lembar kain yang akan digunakan untuk membungkus jenazahnya
Hamzah. Kemudian ternyata di sebelah Hamzah itu ada seorang sahabat Ansor yang kondisinya persis sama kayak kondisi Hamzah ketika mati syahid terbunuh di dalam perang Uhud tersebut. Hamzah meninggal dalam kondisi dimutilasi oleh orang-orang kafir. Dan di sebelah beliau ternyata ada seorang sahabat Ansor yang juga kondisinya sama seperti Hamzah waktu itu. Kemudian Sofiyah, istri Nabi SAW, membawakan 2 helai pakaian yang akan dijadikan kafan untuk Hamzah. Kemudian Nabi SAW kalau seandainya kedua helai kain ini digunakan untuk Hamzah, beliau berpikir apa nanti pandangan orang-orang Ansor terhadap jenazah kaum Ansor ini. Maka akhirnya Nabi SAW menyerahkan kepada para sahabat 2 kain itu untuk digunakan kepada 2 jenazah tersebut. Ternyata kain yang 2 lembar tersebut ukurannya berbeda. Ada satu yang agak kecil, ada satu yang cukup untuk membungkus 1 jenazah. Kemudian kalau seandainya pakaian yang kecil tadi digunakan untuk Hamzah, tentu para sahabat khawatir nanti Nabi agak bersedih kenapa paman beliau dibungkus dengan pakaian atau kain yang kurang cukup gitu. Kalau misalkan kain yang kurang cukup itu diberikan kepada sahabat Ansor tadi, para sahabat juga khawatir nanti bagaimana pendapat kaum Ansor dengan saudara mereka yang dibungkus dengan kain yang kurang cukup tadi ukurannya. Akhirnya apa? Para sahabat mengundi mana di antara mereka yang akan menggunakan pakaian A, mana di antara 2 jenazah itu yang akan menggunakan pakaian atau kain yang B. Maka dari beberapa dalil-dalil tersebut, maka untuk urusan undian ini maka boleh untuk dilakukan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan undian itu boleh dilakukan? Yaitu tadi bahwasanya setiap permasalahan yang dilakukan jika tidak adanya kejelasan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk melakukan suatu perkara. Misalkan masalah siapa yang lebih layak untuk menjadi imam di antara 2 orang yang kalau ditimbang dari segi bacaan Al-Qur'annya dua-duanya sama-sama bagus. Ditimbang dari segi pemahaman agamanya, dua-duanya pun juga sama-sama bagus pemahaman dalam agamanya. Kalau di zaman Nabi, siapa di antara mereka dahulu yang lebih dahulu masuk Islam? Mungkin sama-sama juga. Atau hari ini kalau dilihat dari segi usia, ya sama-sama juga gitu. Maka dalam hal ini agar tidak ada keburukan yang akan terjadi. Oh, si fulan yang lebih layak, si fulan yang lebih layak, maka sebaiknya dilakukan dengan undian. Namun catatannya, kalau seandainya ada keutamaan yang dimiliki oleh salah satu pihak, maka undian tidak perlu dilakukan. Jadi undian itu tidak perlu dilakukan jika kalau seandainya ada salah satu pihak yang lebih utama untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk melakukan sesuatu. Kemudian contoh lain yang disebutkan oleh pensyarah juga adalah tentang hak asuh anak yang misalkan ditemukan oleh 2 orang. Misalkan ada 2 orang sahabat yang berjalan, tiba-tiba ada anak yang dibuang misalkan. Di antara mereka sama-sama melihat, sama-sama mendapati anak ini. Maka siapa yang lebih berhak di antara mereka untuk mengasuh hak asuh anak ini? Maka sebaiknya dengan cara diundi.
Tapi kalau seandainya ada keutamaan yang dimiliki oleh salah satu di antara mereka, misalkan dari segi finansial misalkan, lebih layak kayaknya si A untuk mengasuh anak ini, karena beliau mungkin lebih punya ekonomi yang lebih kuat, maka boleh diberikan kepada orang tersebut. Kemudian tadi contoh yang lain disebutkan di sini juga perkara siapa yang lebih layak untuk azan. Kemudian juga di sini beliau memberikan contoh, yaitu misalkan ada seseorang yang memiliki budak, ingin memerdekakan di antara budak-budak yang dia punya. Dia juga bingung untuk menentukan siapa yang lebih layak untuk dimerdekakan, maka boleh dengan cara diundi. Atau kita misalkan mendapatkan 2 undangan, datang undangannya bersamaan. Orang yang mengundang ini sama-sama layak untuk dihadiri undangannya. Misalkan kalau bilang teman, sama-sama teman dekat keduanya. Kalau dibilang tempat tinggalnya, jaraknya dari rumah kita mungkin sama-sama jaraknya. Yang memberikan undangan sama-sama di Simpang 4 misalkan. Atau segi-segi yang lainnya sama semua, maka sementara kita punya waktu hanya 1 di antara mereka yang bisa kita untuk penuhi undangannya, boleh kita lakukan undian untuk hal tersebut. Kemudian sebelum kita tutup, ada catatan penting yang perlu kita ketahui dalam perkara undian ini agar tidak terjatuh kepada perkara yang batil atau perkara yang masuk kategori judi. Satu contoh, misalkan catatannya adalah tidak bolehnya dilakukan undian kepada orang yang sama-sama berhak dalam kondisi tertentu. Contohnya begini, misalkan ada sebuah perlombaan ataupun sayembara. Siapa di antara, misalkan mungkin ya, kami di sekolah bisa jadi buat undian, misalkan siapa di antara kalian anak-anak yang hafal 1 juz dalam 5 hari ini gitu misalkan. Akan Ustadz beri uang 500.000. Ternyata udah 5 hari datang anak 3 orang atau 5 orang gitu. Dan mereka sama-sama datang lagi. Saya udah hafal nih, kata si Bisu juga, saya juga hafal. Yuk kita datangi Ustadz gitu. 5 orang datang gitu misalkan. Maka dalam kondisi ini artinya mereka kelima-limanya berhak untuk mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan. Misalkan hadiah yang ditetapkan oleh orang yang memberikan sayembara tadi hanya benar cuma 500.000, tidak lebih gitu. Maka dalam hal ini tidak boleh dilakukan undian dari 5 orang yang sama-sama punya hak untuk mendapatkan hadiah tadi. Kalau seandainya dilakukan undian, ini masuk kategorinya nanti kepada perbuatan judi. Mereka dipersaingkan dilakukan untuk mendapatkan satu hadiah. Namun solusi yang terbaik adalah hadiah yang ada itu mereka bagi rata. Atau kondisinya dalam kondisi yang kedua yang mungkin catatan yang perlu kita perhatikan ya. Misalkan seperti tadi, ada 5 anak yang berhak untuk mendapatkan hadiah 500.000 yang telah dijanjikan. Maka tidak boleh dibuat undian, misalkan dibuat undian siapa yang keluar pertama dapat uang 300.000 misalkan. Yang keluar nomor 2 namanya dapat 300.000 nanti habis ya Pak ya. Misalkan 100.000. Kemudian yang berikutnya cuma 50.000 dan seterusnya. Maka tidak boleh dilakukan seperti itu. Harusnya adalah dengan cara membagi rata hadiah yang telah disediakan oleh panitia ataupun orang yang memberikan sayembara tadi. Kalau seandainya dilakukan seperti tadi, maka itu masuk kategorinya mereka telah kita jadikan kondisi memperebutkan satu hadiah yang ditetapkan. Itu termasuk dalam perkara judi.
Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini berkenaan dengan undian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita semua, dan semoga pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan pembahasan ini. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.